Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Oke, di video kali ini saya ingin membuat sebuah video tentang tes konsumsi BBM ya. Karena di video terakhir saya itu kan sudah mengganti busi ya. Busi saya yang sebelumnya sudah bertahan kurang lebih 3 tahun. Kemarin sudah saya ganti dengan busi baru dengan merek busi Denso. Nah, jadi kalau saya baca-baca, Denso itu kan lebih condong ke hemat BBM. Nah, video ini saya ingin mencoba membuktikan apakah benar statement di internet yang menyatakan bahwa Denso itu lebih condong ke hemat BBM. Nah, di sini BBM saya ini tinggal separuh. Habis ini saya akan coba mencari pompa bensin untuk mengisi bensin sampai full, dan nanti tripnya kita nolkan. Nanti akan kita hitung konsumsi BBM-nya itu bisa dapat berapa, 1 banding berapa ya. Nanti nggak tahu mobil ini akan saya gunakan untuk ke luar kota atau ke dalam kota ya. Karena rencana sih besok tanggal 2 atau tanggal 3 Januari rencana mau ke Jogja. Jadi nanti akan kita cek rute kombinasi ya, rute kombinasi dalam kota Wonosobo dan rute kombinasi untuk ke luar kota Jogja ya. Sekarang kita coba cari pompa bensinnya dulu. Ini posisi sekarang saya lagi di kota Wonosobo. Nah, cuacanya hujan. Di sini saya tidak pakai AC ya. Nah, ini posisinya masih separuh. Kita cari pompa bensin terdekat untuk mengisi bensinnya. Nanti kalau sudah berapa ratus kilo, kita coba kalkulasikan dengan mengisi BBM kembali. Oke, kita coba untuk berjalan terlebih dahulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita cari pompa bensin. Kita skip aja dulu ya. Nah, ini kita sudah sampai di pompa bensin. Ini barusan saya akan isi full. Ini barusan sudah dilayani nih. Nah, ini sudah sampai. Oke, kita jangan main HP dulu ya, karena memang dilarang main HP di pompa bensin. Nah, ini barusan sudah saya isi full. Habisnya itu 222.000. Di sini sudah full, sudah saya reset. Sudah saya reset 0. Nah, kita akan mencoba untuk cek konsumsi BBM ya. Setelah ini minimal akan kita cek setelah 100 km. Kita akan muter-muter, baik itu entah ke luar kota ataupun dalam kota. Di sini saya tetap ditemani sama anak kecil saya dan istri saya. Oke, kita coba untuk muter-muter. Jangan lupa untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini suasana di kota Wonosobo sekarang ini hujan dan tidak menentu. Jadi teman-teman kalau mau main ke Wonosobo, pastikan jangan di akhir-akhir tahun kayak gini, karena sekarang kondisinya tidak menentu. Hujan ya, dan ini hujan dan padat merayap. Nah, oke ya, kita coba ngomongin tentang busi kemarin ya. Nah, jadi di video yang terakhir itu saya itu ganti busi sendiri ya, karena memang mobil saya itu rasanya itu sudah dudutan. Artinya dudutan ketika saya rem dan saya tekan koplingnya itu kadang masih dut gitu. Nah, dudutannya itu ya karena kayak pengapiannya itu tidak maksimal ya.
pengapiannya kayak tidak maksimal, sehingga ketika gasnya sudah mulai ditarik itu masih terasa dut-dutannya atau terasa pincangnya. Nah, selain itu juga saya cek kok agak sedikit boros. Ya sih, kalau boros karena mungkin saya mikirnya karena ganti velg, makanya coba sekarang kalau sudah ganti busi masih enggak konsumsinya sama sebelum dengan ganti busi ya. Jadi setelah ganti busi ini ada pengaruh nggak sih ke konsumsi BBM-nya? Karena yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa klaim di internet itu kalau busi Denso itu lebih condong ke lebih menghemat BBM. Nah, kalau memang ini nanti saya buktikan kok benar, nah berarti statement yang ada di internet itu memang benar adanya. Tapi kalau tidak, ya mungkin kendaraan saya yang tidak sehat. Tuh. Tapi yang jelas setelah saya ganti busi kemarin, itu rasa kendaraannya sudah lebih nyaman ya. Dut-dutannya atau mesin pincangnya itu sudah tidak ada, sudah tidak terasa. Jadi ini sekali gas itu sudah langsung bertenaga. Kalau kemarin pas saya gas sedikit itu masih ada terlalu jedanya, agak terlalu jauh mungkin ya, mungkin karena pengapiannya ya kurang sempurna ya, sistem pengapian kurang sempurna ya, karena businya sudah aus, harusnya waktu ganti malah belum tak ganti. Jadi mungkin kalau teman-teman punya mobil, alangkah baiknya mending ganti busi 6 bulan sekali, walaupun masih sedikit dipakai tapi nggak apa-apa. Lebih baik diganti, kalau bisa sekalian ganti oli, ganti busi sekalian 6 bulan sekali lah minimal, biar sistem pengapiannya itu bisa maksimal. Kalau kayak punya saya ini nanti pengapiannya tidak terlalu maksimal, jadinya berdampak kemana-mana. Salah satunya mungkin boros bensin, terus mobil terasa pincang dan lain sebagainya. Nah itu dia agak riskan kalau kita mungkin sedikit telat ganti, entah itu ganti busi ataupun ganti part lain yang sudah aus. Kalau memang sudah ada rezeki, ada part yang aus, ya ganti aja daripada merembet ke part-part lain yang tadinya baik-baik saja, akhirnya menjadi ikut aus juga. Nah gitu ya. Ini kita sudah berjalan 1,3 kilo dari pom bensin tadi, pompa bensin terakhir. Nah, ini kalau mobil ini Avega ini rata-ratanya kemarin itu kalau saya hitung dalam kota itu perbandingannya 1:10, 1:10 lah. Nah itu setelah saya ganti velg ke ukuran R16 7,5 lebarnya dan 8,5. Kalau sebelumnya masih pakai velg standar, itu bisa 1:11,5, 1:11. Nah tuh. Kalau 1:12 saya belum pernah dapat ini Avega, belum pernah dapat 1:12 untuk dalam kota ya. Kalau luar kota paling hemat saya pernah dapat 1:14,7 apa 14,8 lah. Nah itu kalau paling boros ini mobil ini saya dapat 1:9 dalam kota, 1:9,5. Kalau di bawah 1:9 kayaknya belum pernah dapat saya. Paling mentok paling boros itu 1:9. Beberapa hari kemarin itu saya pernah dapat 1:9 karena memang cara mengemudi saya yang kurang tertata ya. Jadi ya itu, nah, saya akan coba ke terminal dulu sebentar. Nah ini kemarin video memang saya potong ya, karena kemarin itu ada 1-2 hal, makanya tidak saya lanjutkan untuk video. Dan kemarin mobil ini sudah saya bawa jalan-jalan ternyata ya, dan sekarang kilometernya sudah menunjukkan di angka
83,5 km. Nah, jadi sebentar lagi mobil ini akan mencapai 100 km, dan itu standar yang saya terapkan minimal ya, standar minimal yang saya terapkan sebelum nanti saya akan cek kembali untuk beli bensin ya. Terus setelah nanti kita isi bensin, nanti kita ukur berapa kilometer dalam yang dibutuhkan oleh 1 liter bensin ya kan. Nah, jadi bensin yang saya gunakan di sini itu cuma Pertalite ya. Saya tidak pakai Pertamax, saya pakainya Pertalite saja. Ya karena 1-2 hal lah ya. Sebenarnya sih enak pakai Pertamax, saya pernah dan itu enak. Tapi ya saya masih kaum mendang-mending soalnya. Jadi kalau saya beli Pertamax itu rasanya masih mendang-mending ya kan. Walaupun selisihnya 2000, tapi 2000 kali berapa liter saja kan sudah kelihatannya. Makanya daripada itu saya seringnya menggunakan Pertalite. Jadi mobil ini pakai Pertalite itu masih nyaman-nyaman saja ya. Jangan takut AVK pakai Pertalite itu seperti apa. Nah, itu tidak masalah pakai Pertalite. Karena ya saya tiap harinya juga pakai Pertalite, bukan pakai Pertamax. Tapi kalau pakai Pertamax sudah ya. Dan apakah mesinnya lebih enak? Ya lebih enak sedikit lah. Tarikannya lebih enak juga kalau pakai Pertamax ya. Tapi yang penting pakai Pertalite juga tidak masalah. Yang penting perawatannya bagaimana ya. Kalau teman-teman bisa merawat mobilnya ya insya Allah sih pakai Pertalite tidak masalah ya. Karena memang mobil ini itu kan dikhususkan memang untuk RON minimal 90 ya. Jadi RON 90 itu ya masih masuk ke Pertalite. Kalau ada beberapa mobil yang memang dikhususkan untuk RON 92 ya kan. Mobil-mobil terbaru itu dikhususkan untuk RON 92 biasanya. Tapi mobil ini AVK ini dikhususkan untuk RON 90. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kita sudah 83,5 tadi. Tinggal coba kita nanti apakah digenapkan 100 terus kita beli, atau kita lebihkan 100 km itu baru kita beli ya. Karena rencana besok itu saya mau ke Jogja. Jadi sekalian jalan-jalan, sekalian kita tes ke keborosan daripada mobil ini setelah ganti busi ya. Kemarin kita dapat di 83,5 tadi itu karena kita kemarin habis jalan-jalan ke Temanggung ya, kabupaten sebelah. Saya sama keluarga kemarin sih ke Temanggung, ke Embung Bansari, ke Embung Bansari. Kita cek apakah mobil kita yang habis ganti busi itu tenaganya masih ada atau tidak. Ternyata ya masih ada. Oke ya, kita skip dulu sebentar. Nah, saya kira kemarin habis ganti busi itu tenaganya agak jadi berkurang. Ternyata tidak. Tenaga yang dihasilkan juga masih sama ya. Kalau teman-teman pengen melihat seberapa ekstrim jalanan ke Embung Bansari, itu tanjakannya memang ekstrim ya, tinggi. Artinya tinggi karena memang lokasi dari Embung Bansari itu ada di kaki Gunung Sindoro, makanya tanjakannya itu tinggi. Nah, jadi AVK saya kemarin saya ajak untuk naik ke Embung Bansari, dan itu dilibas dengan sangat mudah oleh AVK ini kemarin. Nah, jadi mobil ini tuh mobil sebenarnya bandel sekali ya. Selama saya pegang mobil ini memang bandelnya luar biasa. Tenaganya oke, kaki-kakinya badak. Nah, jadi teman-teman kalau mau beli mobil AVK ini, jujur ini mobil yang sangat enak untuk dikendarai, sangat nyaman ya, karena memang dia tipenya kan kalau dilihat secara sekilas memang tipenya tipe sedan ya kan. Cuma pajaknya pajak liftback atau minibus, jadinya dia agak murah. Nah, ini pun kedapnya juga enak kan. Ini teman-teman bisa dengarkan sendiri bahwa ini ketika saya kacanya tutup semua, itu tidak terdengar sama sekali
suara mobil dari luar, ya kan. Nah, tidak terdengar suara mobil dari luar seperti apa. Jadi kedapnya lumayan untuk mobil yang harganya di bawah 100 juta, bahkan paling mahal 70 juta. Nah, ini untuk mobil di bawah untuk mobil 70 jutaan ini lebih enak dibandingkan dengan LCGC. Saya rekomendasikan ke sini malah. Nah, ini AC-nya pun juga ini worth it, bagus banget. AC Avega ini dingin sekali ya teman-teman. Ini posisi saya pakai AC 1 di hujan yang sangat lebat. Ini hujannya lebat banget. Kalau teman-teman sebenarnya lihat ya. Ini saya pakai wiper dengan kecepatan 2. Artinya itu hujannya memang sedikit lebat ya. Bukan sedikit sih, memang lebat. Karena memang sudah tidak terlihat. Pakai mata biasa itu tidak terlihat. Jalannya agak sedikit buram ya, karena saking kencangnya air. Nah, ini saya pakai AC 1 tapi dinginnya seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan AC-nya sebentar. Nah, bisa dilihat kan barusan bahwa AC saya itu ada di blower nomor 1 atau kecepatan nomor 1, tapi ini dingin sekali. Apalagi cuaca juga hujan ya, jadi terasa dinginnya, sangat dingin sekali. Saya sebenarnya sangat jarang mau pakai AC karena ya saya nggak kuat dingin ya. Karena ya kalau tidak pakai AC pun sebenarnya sudah dingin di sini di Wonosobo ini. Cuma tapi kalau tidak pakai AC ini kan yang berbahaya, ya kan? Berbahayanya kenapa? Nanti embun, kacanya embun, jadi kita tidak terlihat. Nah, makanya ini saya gunakan AC ya, karena memang suasananya hujan. Nah, kalau ngomongin Avega itu masih layak nggak sih kalau kita beli di tahun 2026 ya? Ini saya post videonya di tahun 2026. Menurut saya pribadi masih ya. Di video saya sebelum-sebelumnya ini saya sudah membuat video 6 alasan kenapa Avega itu masih layak dibeli di tahun 2026. Salah satunya karena pajaknya yang murah. Pajaknya yang murah itu berapa? Nah, mobil saya ini pajaknya itu cuma 1.115.000 atau 1.150 ya, saya agak lupa. Tapi 1.100.000. Padahal tahunnya 2012. Coba bayangkan atau coba bandingkan dengan kendaraan sejenis ya, pabrikan Jepang misalnya, yang sejenis dengan Avega ya. Itu di tahun 2012 pajaknya pasti masih di atas 2 juta, bahkan bisa menembus sampai 3 juta. Nah, itu salah satu alasan kenapa Avega ini layak dibeli di tahun 2026 ya. Bagi teman-teman yang masih kaum mendang-mending seperti saya, mending beli Avega daripada beli LCGC ya. Kenapa? Karena ya nyamannya lebih enak Avega ketimbang LCGC. Jauh sangat nyaman Avega. Saya pernah pakai Brio itu tidak terlalu nyaman ketimbang pakai ini Avega ya. Nah, tuh. Oke, kita skip dulu ya. Nanti kita lanjut lagi bahas Aveganya. Nah, yang jadi permasalahan atau menjadi pertanyaan itu adalah kenapa Avega yang notabene mobilnya enak dikendarai, mobilnya nyaman, spare partnya masih melimpah, terus dan lain sebagainya ya, tapi harga jualnya atau harga belinya kok anjlok sekali ya, tidak seperti mobil Jepang pada umumnya. Nah, ini yang menjadi pembahasan mungkin bisa bahwa stigma masyarakat Indonesia itu memandang mobil Korea itu spare partnya susah. Selain spare partnya susah, spare partnya itu mahal. Nah, padahal selama saya pegang mobil ini ya, itu spare partnya itu sangat melimpah sekali. Kenapa sangat melimpah? Ya memang belinya secara online ya. Karena di beberapa toko offline mungkin di kota-kota kecil itu
jarang menyediakan memang iya. Tapi kalau secara online itu yang jual sangat banyak. Yang jual masih banyak ya. Dan spare partnya dari mobil Korea itu biasanya itu kebanyakan ori ya kan? Makanya harganya kalau dibandingkan dengan pabrikan Jepang biasanya lebih di atas mereka. Namun yang jadi perhatian adalah kalau pabrikan Jepang itu biasanya banyak KW-nya ya kan? Makanya dia murah spare partnya. Sedangkan kalau Hyundai ini mobil Korea itu biasanya adalah ori, sehingga harganya lebih di atas pabrikan Jepang pada umumnya. Nah, tapi kalau kita lihat waktu penggunaan itu kan bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat daripada spare part KW punyanya pabrikan Jepang ya. Misal nih contoh pabrikan Jepang harga timing beltnya adalah 60.000 misal, sedangkan harga timing beltnya ini Avega ini misal adalah 150. Nah itu kan hampir 2 kali lipat lebih ya. Tapi penggunaan timing belt KW itu biasanya hanya 30.000 misal pabrikan Jepang, sedangkan untuk Avega ini timing beltnya bisa digunakan sampai 70.000, 80.000 misalnya. Itu kan sudah sebenarnya sama saja harga spare part di mobil Korea ini, Hyundai ini, dengan mobil spare part Jepang pada umumnya ya. Kita menang di harga, tapi menang juga di waktu penggunaan ya kan? Harganya tinggi tapi waktu penggunaan lebih lama. Sedangkan pabrikan Jepang itu harganya lebih murah tapi waktu penggunaannya juga lebih sedikit. Nah, artinya kan kalau kita estimasi atau kalkulasi secara keseluruhan itu jatuhnya sama saja. Jatuhnya sama saja ya kan? Nah, jatuhnya sama saja. Jadi kalau ada yang bilang spare part mobil Korea itu mahal, saya rasa sudah tidak lah. Spare part mobil mobil Korea itu sama dengan spare part mobil Jepang pada umumnya. Nah itu yang mungkin stigma-stigma seperti itu yang membuat mobil Korea itu harganya rendah, baik harga jual ataupun harga belinya. Tapi kenyamanannya boleh diadu dengan pabrikan Jepang. Karena memang mobil Korea itu punya kualitas juga yang hampir sebanding, menurut saya pribadi sebanding dengan mobil-mobil pabrikan Jepang. Oke, hari ini kilometer mobilnya sekarang sudah menunjukkan 203,2 dan bensinnya tinggal separuh. Jadi ini kita rencana mau coba beli bensin, kita fullkan ya. Nanti kita hitung berapa perbandingan bensin atau BBM yang didapat dari Avega ini setelah ganti busi dengan merek Denso ya kan? Nah ini posisi ini sekarang kita sudah ada di kota Jogja. Kemarin kita sudah OTW dan muter-muter di kota Jogja, sehingga BBM-nya kilometernya sudah sampai pada 203,2. Nah ini posisi kita mau ke Bandara YIA ya. Bandara YIA kurang lebih itu kalau di waktu 1 jam kilometernya ada 46 kilometeran atau 40 sampai 50 meteran lah, 50 kilometeran. Nah, nanti tapi kita akan beli terlebih dahulu bensinnya dan itu nanti akan kita hitung bagaimana konsumsinya ya. Nah, ini kita sudah sampai di Jogja. Kemarin perjalanan full AC dan full macet-macetan. Ya ada beberapa titik yang macet karena memang nah kita sekarang sudah OTW mau ke Bandara YIA dan kita cari pompa bensin untuk ngisi BBM terlebih dahulu. Tapi sebelum kita berjalan jauh, kita berdoa terlebih dahulu kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil ngalil azim.
Nah, terus gimana Kak berdoanya Kak? Subhanalladzi sakhorolana hada wa qalibun. Oke. Nah, kita mau lihat pesawat. sekarang ini posisi kita lagi ada di deket JJM. Posisi kita lagi ada di deket JJM, jadi di Jalan Magelang, seberangnya JJM ya, di Jalan Magelang. Dan ini kita akan menuju ke Ring Road Utara. Kita menuju ke Ring Road Utara untuk nanti ngambil ke arah Purworejo biar sampai ke Bandara YIA. Nah, kalau untuk konsumsi BBM-nya, kalau prediksi saya kok 1:10 ya. Karena biasanya kalau itu separuh itu isinya hampir 200 lebih. 250-an, nggak sampai 250 atau 20 literan lebih. Artinya dengan jarak tempuh yang hanya sekarang baru 200 dan jarak tempuhnya 20 liter yang dibutuhkan. Nah, kurang lebih ini prediksi saya hanya 1:10. Tapi kok bisa boros banget ya 1:10 ya? Mungkin ya kemarin karena kita main ke Embung Bansari, karena tanjakannya tinggi banget di Embung Bansari. Di Embung Bansari itu tanjakannya super duper tinggi dan itu memakan BBM yang lebih banyak dibandingkan dengan jalan-jalan yang datar kayak gini ya. Makanya kurang lebih mungkin ya karena itu, dan mungkin karena macet juga kemarin. Nah, ini kita sudah mau masuk ke Jalan Ring Road. Nah, ini kita sudah di Jalan Ring Road ke barat ke arah Purworejo ya. Nah, jadi tadi ya konsumsinya sih sekitar prediksi saya 1:10 karena kemarin memang saya gunakan untuk bernanjak-nanjak ria ke Embung Bansari, dan itu memang tanjakannya tinggi-tinggi ya, karena ya posisinya memang Embung Bansari itu kan di kaki Gunung Sindoro, mau nggak mau dia juga harus menanjak tinggi. Nah, selain itu juga semalam juga kan kita kemarin sudah sampai ke Jogja siang ya. Nah, dari siang sampai malam itu kemarin kita juga muter-muter di kota Jogja yang lalu lintasnya lumayan padat lah ya, tapi nggak macet lama kita ya, padat aja, dan itu mungkin jadi salah satu penyebab BBM AVK ini ya lebih boros. Nah, itu tapi sih nggak masalah ya, karena memang kita kan pengen tes konsumsinya sekalian berlibur ke Jogja dan kemarin ke Embung Bansari. Oke ya, kita akan coba cari pompa bensin terdekat dari sini. Sungguh saya nggak tahu pompa bensin terdekat di sini itu sebelah mana. Nah, ini biar kita cari terlebih dahulu pompa bensin terdekatnya. Oke, kita skip aja. Oke, nah ini kita barusan sudah isi BBM ya. Ini kita sudah di pompa bensin ini ya, pompa bensinnya. Nah, barusan kita isi habisnya adalah pakai Pertalite 23,20 atau berapa liter tuh? 232.000. Nah, dapatnya 23,20 liter. Sedangkan jarak tempuh yang sudah didapat itu 220,1. Coba kita hitung ya, 220,1 dibagi 23,20 ya. Ini kita coba hitung pakai kalkulator. 220,1 dibagi dengan 23,2. Nah, ketemunya adalah 9,48 atau 9,49, 9,5 lah ya. Itu konsumsi bahan bakar AVK saya, karena memang yaitu tadi ya, ada hal-hal yang menyebabkan ini semakin boros. Salah satunya adalah kemarin kita bawa ke Embung Bansari karena jalannya terlalu menanjaknya ekstrim. Itu yang mengakibatkan mungkin bisa semakin boros.
Dan lagi selain itu juga kita kemarin bermacet-macet ria di dalam kota Jogja, dan di Wonosobo juga kita sempat bermacet-macet ria juga, cuma kita tidak videokan ya. Dan mungkin salah satunya karena velg itu ya, velg mobil saya itu sudah saya ganti menjadi 7,5 dan 8,5. Sedangkan harusnya itu kan pakai ring 15, saya pakai ring 16 dengan roda sudah saya bukan roda, dengan ban yang sudah saya naikkan menjadi 195/50. Nah, itu mungkin faktor-faktor yang menyebabkan mobil saya ini boros. Biasanya itu saya dapat 1/10 di dalam kota, ini pas kok keluar kota dapatnya 1/9,5 tadi ya, 9,5an. Nah itu ya, mungkin seperti itu dulu video singkat dari saya tentang konsumsi bahan bakar AVK saya saat ini. Walaupun dia sudah ganti busi dengan Denso, ternyata masih sama saja, belum ada perubahan. Nah, mungkin ini akan saya bawa ke bengkel dulu untuk servis terlebih dahulu ya, untuk tune up terlebih dahulu, karena memang kayaknya sudah saatnya untuk di tune up biar lebih fresh lagi, terutama pada ganti oli, cek air radiator. Nah, jadi dua faktor ini yang akan saya ganti dalam waktu dekat ini biar tenaganya lebih power lagi. Oke, seperti itu saja video kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa tekan tombol merahnya untuk subscribe channel YouTube saya ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.